Perkenalkan, nama saya Erik Wilando Maring, NIM 1921022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang balok tulangan. Di sini saya memiliki contohnya soal untuk balok tulangan. Desainlah sebuah balok T dari suatu sistem balok plat pada gambar berikut ini. Beban momen lentur yang bekerja akibat beban hidup dan beban mati adalah MD 200 dan ML 165. Balok memiliki panjang bentang 6,0 meter. Yang kita gunakan di sini FC-nya 25 MPa dan FY-nya itu 400 MPa. Ini merupakan gambarannya. Untuk diketahuinya sendiri yang kita sudah dapat di soal itu adalah beban hidup dan beban matinya. Ini dia MD dan ML. Itu kita 200 dengan 165. FC dan FY kita sudah dapat juga itu 25 MPa dan 400 MPa. BW sendiri ini merupakan lebar dari balok ini. Lebarnya itu 300 mm dan AF sendiri itu merupakan penampang efektifnya. Kita sini sudah dapat juga penampang efektifnya itu untuk digambar itu 100 mm. Dan juga untuk D ini adalah merupakan tinggi dari baloknya 450 mm. Ini untuk tulangan asnya itu kita ada 3. Ada 4 diameter 29. Setelah itu untuk penyelesaian pertama kita menghitung momen faktor yang bekerja pada balok itu sendiri. Nah, untuk rumusnya sendiri 1,2 dikali MD itu merupakan beban hidup ditambah 1,6 kali ML itu beban mati. Dengan kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. 1,2 itu dikali dengan MD tadi kita dapat 200 ditambah 1,6 itu kita dikalikan dengan ML tadi 165. Kita dapat MU-nya dengan 504 km Newton meter. Setelah kita menentukan itu momen faktornya, kita tentukan lebar efektif baloknya. Di sini kita mencari B agar dapat B-nya. B yang kita ambil di sini yang terbesar. Kita punya 3 rumus. Rumus yang pertama itu BW ditambah 2 dikali buka kurung LW per 2 tutup kurung. BW-nya 300. BW itu lebar tadi. Terus ditambah 2 dikali 2700 per 2 tutup kurung. Mendapatkan 300 mm. Menggunakan rumusnya. Keduanya lagi BW ditambah 2 ditambah buka kurung 8 dikali AF. EF tadi itu merupakan penampang efektif. Itu 100. Kita tinggal masukkan aja 300 ditambah 2 ditambah buka kurung 8 dikali 100. Dapat 1900. Setelah itu untuk C-nya sendiri kita pakai rumus L per M. Terus kita masukkan lagi juga yang kita konfigurasikan rubah dari M ke M mm itu 1000, 10.000 dari 10 ke mm itu 10.000. Kita rubah, kita masukkan untuk L-nya dibagi 4 jadi 2500 mm. Ini kita sudah dapatkan B-nya. Setelah itu kita menentukan periksa posisi sumbu netral, asumsikan tinggi balok tegangan tekan A sama dengan AF ditambah 100 mm. Diameter MN, diameter dikali 0,5 ini merupakan rumus FC dikali B dikali AF dikali buka kurung D dikurang AF per 2. Untuk diameternya sendiri kita gunakan 0,9. Terus tetap rumus masukkan 0,5-nya, FC-nya kita sudah dapat 425. B-nya tadi kita dapat dari tentukan lebar efektif baloknya tadi, kita ambil yang terkecil, jadinya 1900 mm. F-nya juga kita sudah dapat untuk penampang efektifnya, dikali D. D-nya itu kita juga sudah dapat sini untuk tingginya, tinggi dari baloknya. AF kita substitusikan lagi 100 per 2.
Setelah itu kita dapatkan Newton milimeternya. Kita konversikan kita rubah dia ke jadi kN per Newton. Terus kita dapatkan MU-nya tadi, kita masukkan ke dalam rumus periksa posisi suhu netral tadi. Setelah kita dapat untuk rumus ketiganya, kita setelah itu menentukan luas tulang tarik dengan menganggap sebagai balok persegi dengan lebar B sama dengan 1900 mm. RU sama dengan MU per B dikali B kuadrat 2. 504 tadi dapat MU-nya dikali dengan rumus 1900 ini dari sini B dikalikan rumus. Dapat MPa-nya ini. Setelah itu kita menentukan rasio pertulangannya. Rasio penulangannya itu untuk rumusnya AS per B dikali D. Untuk kita sesuaikan lagi 4 dikali 0,25 dikali Q dikali 29. Kita masukkan 1900 dikali 450. Tahu sendiri ini dari B dan ini dari D. Hasilnya ini. Setelah itu kita hitung luas tulangan baja tarik yang dibutuhkan. Nah, untuk hitungan ini agar kita dapat memilih tulangan tarik dengan nilai luas tulangan tarik dengan menggunakan 4 tulangan. Jadi dengan hitungan ini kita dapat menghitung rumus yang di bawah ini. Jadi AS untuk rumusnya AS P dikali B dikali D. P-nya sudah kita dapat di menentukan rasio tulangan, P ini menentukan rasio tulangannya tadi. Terus itu dikali dengan B. B-nya tadi sudah kita dapat. Setelah itu dikalikan D. D itu merupakan lebar, tinggi, dan dapat hasilnya ini. Setelah itu kita masukkan di ini merupakan nilai tulangan tarik. Jadi kita sudah dapat nilai tulangan tarik di sini. Kita masukkan di sini. Ini untuk gambarannya. Setelah itu 7 untuk yang ketujuhnya itu periksa bahwa PW lebih kecil dari Pmin. Pmin ini tentuannya 0,004. Untuk rumusnya sendiri itu AS per BW. BW itu lebar badan kali D. Lebar badannya itu sudah kita dapat 300 dikali 450 itu D. Itu tinggi. Setelah itu dapat ini. Seperti yang dibilang periksa bahwa PW lebih besar dari Pmin. Dapat ini Pmin-nya lebih besar. Setelah itu periksa bahwa penapang terkendali tarik. Nah, ini terkait dengan tariknya itu A. Kita punya 3 rumus di sini. 2 rumus. Pertama A, itu AS dikali FY. AS ini nilai dari hitungan luas tulangan baja tariknya. Setelah itu FY. FY ini adalah baja tulang ulir. Yang seperti yang pertama itu sudah kita dapat 400 MPa. Soal juga. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus dari A tadi. Ini ketentuan 0,85 dikali 25 ini FC dikalikan B. Itu 1900. Itu dapat nilainya 26,16213 mm. Setelah itu C A per 0,85 dibagi sama dengan 26. Nilai A tadi kita sudah dapat. Tinggal kita masukkan aja ini rumus, ke dalam rumus kita dapatkan 30. Setelah itu kita masukkan juga rumus ET ini. Rumusnya itu DT kurang C dibagi C kali 0,3. DT-nya 475. Untuk C-nya tadi bisa kita hitung. Dan C-nya juga kita hitung. Kita masukkan rumus dikali 0,3. Kita dapatkan untuk terkendalian tariknya itu 0,043298. Terima kasih. Sekian dari
presentasi saya untuk balok tulangan. Bisa dilanjut untuk Saudara Bintang. Saya persilakan. Terima kasih untuk Saudara Erik Juliando Maring. Saya akan melanjutkan ke perhitungan tulangan. Nah, di sini data balok lantainya menggunakan FC20 dengan mutu 20. Di sini titik lelehnya menggunakan 400 MPa. Kemudian di sini terdapat perhitungan tulangan yang biasa kita jumpai di mata kuliah bertahun 1. Kita bisa lanjut ke perhitungan pertama, tulangan momen positif. Di sini momen positif nominal terencana itu mendapat 25,00 kN per meter. Ini didapat dari momen positif dibagi dengan rho. Di sini terdapat momen positifnya. Kemudian di sini terdapat D-aksen. D-aksen ini kita bisa menghitung langsung ataupun bisa juga memperkirakan. Di sini saya memperkirakan dengan menggunakan 40 mm. Kalaupun nanti perkiraan kita salah, kita dapat menggantinya di sini. Di sini ada tinggi efektif balok, faktor penahanan momen. Nah, kita langsung ke rasio tulangan yang diperlukan. Rasio tulangan yang diperlukan di sini 0,00269. Kemudian di sini ada rasio minimum 0,0280. Rasio tulangan minimum yang kedua 0,0350. Nah, karena di sini rho minimumnya lebih besar daripada rasio tulangan yang diperlukan, maka kita menggunakan rho minimumnya. Di sini kita dapat menghitung luasnya. Luas yang kita dapat di sini 271 mm. Kemudian di sini ada jumlah tulangan yang diperlukan. Jumlah tulangan yang diperlukan di sini 1,3, maka saya membulatkannya menjadi 2. Berarti di sini kita menggunakan 2 tulangan dengan diameter 16. Kemudian di sini luas tulangan terpakai sudah diketahui 402. Karena di sini luas tulangan terpakai lebih besar daripada luas tulangan yang diperlukan, maka di sini sudah benar atau sudah oke. Kemudian saya membariskan tulangan tersebut menjadi satu baris. Nah, di bawahnya terdapat letak titik berat tulangan. Di sini minimal 38,00. Berarti perkiraan kita yang di awal 40 mm itu sudah oke. Kemudian di sini ada momen nominalnya 47,141. Dari sini kita dapat menarik menjadi tahanan momen balok dengan mengkalikannya dengan reduksi kekuatan lentur. Di sini kita mendapat 37,7, yang dimana itu menjadi syarat dari balok tersebut. Nah, syaratnya 37,7, sedangkan momen yang terjadi itu 20,00. Berarti di sini sudah aman. Di sini kita dapat membuktikannya dengan rasio sebagai berikut. Rumusnya dengan momen yang terjadi dibagi dengan momen syaratnya. Di sini kita dapat 0,53. 0,53 di sini berarti sangat aman untuk sebuah balok. Karena kalau mendekati angka 1, berarti balok tersebut akan kemungkinan besar akan runtuh. Jadi di sini sudah aman, kita bisa lanjut ke tulangan momen negatif. Di sini tulangan momen negatifnya sama seperti tadi, cara mencarinya. Di sini juga kita memperkirakan dengan 40 mm. Yang dimana nanti 40 mm ini jika salah kita bisa menggantinya langsung di sini. Kemudian kita lanjut ke rasio tulangan yang diperlukan. Di sini 0,0602, kemudian rasio tulangan minimumnya 0,0280. Kemudian rho-nya 0,0350. Nah, ini kebalikan dari tulangan yang positif tadi. Di sini tulangan yang diperlukan itu lebih besar daripada rho minimumnya. Jadi kita menggunakan rho tulangan yang diperlukan. Kita menghitung lagi luasnya, kita mendapat 467 mm. Di sini N-nya kita mendapat 2,3. Saya bulatkan menjadi 3 tulangan dengan diameter 16. Nah, sama seperti tadi, luas tulangan yang terpakai sudah lebih besar dari luas tulangan yang diperlukan. Jadi di sini sudah oke. Kita bisa lanjut.
ke pembarisan tulangan, saya sama seperti di awal, saya jadikan satu baris. Di bawahnya, perkiraan kita tadi benar lagi. Kita menggunakan 40 mm dengan syarat minimal 38. Berarti di sini sudah oke. Kemudian di sini kita langsung mencari momen nominal ya. Di sini kita mendapat 68,429. 68,429 ini dikali dengan rasio kekuatan lentur tadi, kita mendapat 54,7. 54,7 ini turun sebagai syarat dari balok tersebut. Syaratnya 54,7, kemudian momen yang terjadi 43,00. Berarti di sini juga sudah aman. Kita membuktikan dengan rasio sebagai berikut. Momen yang terjadi dibagi dengan syaratnya. Ya, di sini kita mendapat 0,7. Di sini kita bisa kategorikan sebagai aman karena di sini termasuk sebagai angka yang efisien. Dari 0,5 sampai 0,7 itu termasuk efisien. Jika sudah 0,8, 0,9 dan hampir mendekati 1, maka itu dikategorikan sebagai kritis. Dan jika rasionya terlalu rendah, maka itu akan berpengaruh kepada pemborosan biaya. Kemudian di sini tulungan geser, kita tidak mengubah apa-apa di sini, kita tinggal melihat. Kita dapat mencari tulungan geser karena kita sudah mengetahui tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya. Kemudian dari perhitungan tulangan geser ini, kita mendapat kesimpulan menggunakan dua sengkang dengan diameter 10 dan dengan jarak 150 mm. Ya, sekian dari penjelasan perhitungan tulangan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Taski Givardi. Dipersilakan. Saudara Bintang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taski Givardi, NIM 1921143. Di sini saya akan membahas tentang materi plat. Ya, baik. Di sini saya menggunakan contoh soal sebagai berikut. Denah suatu konstruksi plat lantai ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Seperti ini. Plat memikul beban mati sebesar 1 kN per meter dan beban hidup sebesar 2,5 kN per meter. Desainlah penulangan lentur yang diperlukan oleh plat tersebut. Gunakan mutu beton 20 MPa dan FV-nya 400 MPa. Yang pertama-tama, menentukan ketebalan minimum plat satu arah. Di sini berikut rumus H-nya. L per 24 sama dengan 2,4 dibagi 24. Didapat hasilnya 100 mm. Jadi tebal plat didapat 100 mm. Dari atas berikut. Yang kedua, kita mencari pembebanan plat. Berat jenis beton bertulangnya didapat 2.500 kg. Rumus KID, H dikali BJ dikali 1. Tebal platnya 0,1 yang sudah dijadikan meter dikali 2.500 dikali 1. Didapat hasil KID seperti ini. Lalu ditambah dengan berat tambahan yang menjadi KID sama dengan 500. KL-nya sudah diketahui di atas.
didapat 2.500 kg per meter. Faktor beban dan kombinasi beban. Q-nya rumus 1,2 dikali QD ditambah 1,6 dikali QL. Hasil Q-nya 4.600 kg per meter. Setelah itu kita mencari 3 momen. Yang pertama momen tumpuan ujung, momen tumpuan tengah, dan momen lapangan. Yang pertama kita mencari momen tumpuan ujung. Yang rumusnya 1/16 dikali QU dikali L kuadrat. Sama dengan 1/16 dikali Q-nya 4.600 tadi dikali 2,4 kuadrat. Didapat momen tumpuan ujungnya 1.656 kg meter. Selanjutnya momen tumpuan tengahnya rumusnya 1/9 dikali QU dikali L kuadrat. Didapat hasil momen tumpuan tengahnya 2.944 kg. Yang terakhir momen lapangannya 1/4 dikali QU dikali L kuadrat didapat 1.892,571 kg meter. Setelah mencari momen ketiga momen tadi, selanjutnya mencari momen nominal perlu atau MN. Di sini saya menggunakan diameter tulangannya 10. Rumus MN sendiri M per diameter tulangan. M yang kita gunakan ini adalah momen tumpuan hasil momen tumpuan ujung, momen tumpuan tengah, dan momen lapangan. Yang ketiga tadi yang sudah kita cari. Yang pertama momen tumpuan ujungnya 1.656 dibagi 10 didapat hasil 165,6 kg. Yang kedua, menggunakan momen tumpuan tengah, yang mana didapat 294,4 kg. Dan terakhir, momen nominal dari momen lapangan didapat 189,2571. Setelah mengetahui momen nominal dari ketiga momen tersebut, selanjutnya mencari perencanaan penulangan. EV-nya yang seperti di soal tadi, kita mendapat 400 MPa dan mutu betonnya 20 MPa. Diameter tulangan yang dipilih tadi 10 mm, selimutnya 20 mm, tebal pelat sendiri 100 mm, dan lebar pelat sendiri 2400 mm. Dan nilai beta 0,85. Selanjutnya, tinggi penampang efektifnya kita dapat sebagai berikut. D-nya sama dengan 75 mm. Lanjut di penulangan tumpuan ujung. Yang pertama, MN-nya kita dapat hasilnya tadi 165,6. Rumus Rn, MN per B dikali D kuadrat. Berikut rumusnya, didapat hasil Rn adalah 0,490667. Di bawahnya M, rumusnya Fy per 0,8 dikali mutu beton. Sama dengan 400 per 0,85 dikali 20, didapat hasil M 23,52941. Lanjut mencari rasio tulangan. Di sini saya mendapat 0,001245 dari rasio tulangan sendiri, dan luas tulangannya rumusnya AS sama dengan rasio dikali B dikali D. Didapat hasil AS-nya sebagai berikut 56,02047. Lanjut menghitung jumlah tulangannya. Berikut rumusnya N AS per 0,25 dikali Pi dikali D kuadrat, yang mana didapat 0,713,637, didapat jumlah tulangannya 11. S-nya sama dengan 4.500 per N, hasil yang kita dapat tadi, sama dengan 4.500 dibagi 11, didapat 409,9
mm dijadikan 410 mm. S kurang dari 450 sesuai SNI tadi. Yang kita dapat S sama dengan 410 mm kurang dari 450 mm. Selanjutnya mencari rasio tulangan perlu atau kondisi balance. Berikut rumusnya 0,85 dikali beta dikali 600 per 600 tambah FY dikali mutu beton per FY. Berikut hasilnya rasio tulangannya 0,021675. Setelah mengetahui rasio tulangan perlunya atau kondisi balance, sekarang mencari luas tulangan perlu kondisi balance. ASB sama dengan PB dikali B dikali D. Hasilnya kita dapat 975,375 mm persegi. Maka AS kurang dari ASB dan P kurang dari rasio B didapat seperti berikut. Maka elemen dalam kondisi kehancuran tekan. Selanjutnya penulangan tumpuan tengah. Setelah mengetahui penulangan tumpuan ujungnya tadi, kita masuk ke penulangan tumpuan tengah. Yang mana MN-nya tadi sudah diketahui 294,4 didapat dari perhitungan di atas. Rumusnya sama seperti tadi, MN per B dikali D kuadrat. Berikut hasilnya 0,8722296. Maka M sama dengan 23,52941. Rasio tulangannya diketahui 0,00224. Selanjutnya mencari luas tulangan ada. AS-nya, rumusnya sebagai berikut. P dikali B dikali D didapat 100,7891 mm persegi. Kita masuk ke menghitung jumlah tulangannya. Sama seperti tadi rumusnya. AS per 0,25 dikali Pi dikali D kuadrat. Kita dapat 1,283938, jumlah tulangannya 25. Lebih besar dari yang tadi, maka S-nya sama dengan 4.500 dibagi 25 didapat 180 mm. S kurang dari sama dengan 300, S sama dengan 180 mm kurang dari 300. Rasio tulangan perlu atau kondisi balance sama seperti tadi rumusnya, kita dapat 0,021675. Setelah mengetahui rasionya, kita menghitung kembali luas tulangan perlunya dalam kondisi balance. Kita dapat ASB 975,375 mm persegi. Maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Maka elemen dalam kondisi kehancuran tekan kembali. Selanjutnya penulangan momen terakhir yaitu penulangan lapangan. Momen nominalnya sendiri sudah diketahui dari di atas yaitu 189,2571 kg meter. Rn-nya sama dengan rumus yang di atas, Mn per B dikali D kuadrat. Didapat hasil Rn dari penulangan lapangan 0,280,381. Maka M-nya 23,52941. Didapat sebagai berikut. Rasionya didapat 0,000707. Luas tulangannya atau AS sama P dikali B dikali D. Maka didapat 63,61471 mm persegi. Selanjutnya kita menghitung jumlah tulangannya. Sama seperti tadi, rumusnya N sama dengan AS per 0,25 dikali Pi dikali D kuadrat. Didapat
0,810378, jumlah tulangannya didapat 11, sama seperti yang momentum penujung tadi didapat 11. Berikut S-nya 4.500 dibagi 11 didapat 409 dan dibulatkan menjadi 410 mm. Maka S sama dengan 410 mm kurang dari 450 mm. Selanjutnya kita menghitung rasio tulangan perlu atau kondisi balance. PB-nya kita dapat di sini 0,021675 dan luas tulangan perlunya kondisi balance atau ASB kita dapat 1950,75 mm persegi. Kesimpulannya seperti berikut, sama. Maka elemen dalam kondisi kehancuran tekan. Tulangan yang dipilih berikut kesimpulannya sudah dibuat di tabel, dalam tabel seperti ini. Sekian dari saya plat dari itu tadi dari plat satu arah. Sebentar saya akan melanjutkan plat dua arah. Terima kasih. Ya, sekian dari saya untuk materi plat. Bisa dilanjutkan dengan teman saya, Arya Sambara. Saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Gifar atas presentasinya. Akan saya lanjutkan ke materi kolom dan torsi. Terima kasih untuk Saudara Gifar atas materinya tadi. Saya akan lanjutkan dengan materi kolom. Di sini saya akan mempresentasikan kolom saya. Di sini sudah ada data rencana bangunan. Baloknya 25 x 35, kolomnya 30 x 30, plat lantai 120, plat atapnya 100. Data materialnya di sini ada FC aksen sama dengan 20 MPa, FY-nya 400 MPa, FYS-nya 240 MPa. Di sini kita akan mencari nilai keamanan kapasitas dari kolomnya itu sendiri. Mulai dari kuat tariknya dan kuat tekannya. Nah, di sini kita menggunakan kolom dua arah. Dari atas, dari tekannya dan tariknya. Atas dan bawah. Kenapa di sini kita menggunakan 16 titik? Ya, karena biar diagramnya ini smooth. Ada 16 titik. Karena kebetulan saya sendiri di sini menggunakan diagram saya menggunakan diagram interaksi kolom. Jadinya di sini 16 titik karena di sini 16 titik. Kenapa tidak saya buat jadi sedikit gitu? Ya ini biar smooth. Diagramnya jadi ada 16 titik. Lalu di sini kolomnya kan tadi 30 x 30, maka saya taruh di sini 300. DS-nya di sini 40. Boleh juga menggunakan 20 juga nggak apa-apa. Di sini FC aksen saya menggunakan 20. FY-nya 400 dan N-nya 3. Kenapa N-nya 3 di sini? Karena di sini tulangannya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa nggak 6? Karena ini dihitungnya itu dari atas sama bawah, bukannya 6. Atas sendiri, bawah sendiri. Tapi tetap 3 hitungannya. Nah, kalau kita menggunakan kolom 4 arah, itu di sini ada 1, 2,
2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3. Nah, walaupun misalnya kita di lapangan mau diaplikasikan menjadi kolom 4 arah juga bisa. Tidak perlu mengganti lagi karena di sini B dan H-nya sudah sama. Antara beban dari atas dan dorongan dari sampingnya. Dan di sini diameter tulangannya saya menggunakan 16, diameter 16. Diameter tulang gesernya 10 dan D-nya itu adalah tinggi keefektifan dari kolomnya itu menggunakan 242. Y-bar-nya di sini Y-bar itu adalah setengah H-nya itu sendiri. Dan AS itu adalah tekannya dan AS aksen itu adalah tariknya. Di sini ada beta aksen. Beta aksennya 0,85. C-nya ini udah ada rumus. Nah, langsung saja di sini langsung mendapat PMN dan PPN-nya. Di sini Tang paus lupa saya Tang. Nah, di sini FS aksennya di sini kalau misalnya angkanya lebih dari 300 kita menggunakan FS aksen yang pakai 400 karena di sini FY kita sudah 400 di sini. Jadi kalau melebihi 300 kita menggunakan FS pakai yang ini. Kalau di bawah 300 kita menggunakan yang ini. FS aksen yang 360, 342, 342. Nah, lalu di sini kita langsung aja ke diagramnya. Karena di sini diagram saya sudah di titik sini. Apa itu maksudnya di sini? Di sini kita langsung karena di sini 400 melebihi 400 kita ngambilnya langsung dari sini. Nah, kolomnya itu kolom keseluruhan tuh mulainya bukan dari sini tapi dari sini. Karena kalau dari sini tuh udah mulainya dari 416. Nah, sedangkan kita harus menggunakan yang di bawah 300. Di bawah 400. Nah, di bawah 400 itu dari sini maksudnya. Berarti kolom keseluruhan kita itu dimulai dari sini lalu ke bawah sini. Nah, habis itu di sini adalah titik optimalnya. Di sini adalah titik tariknya yang di bawah ini. Di sini daerah tekan. Di sini kita akan memasukkan P-moment kita di sini 55 dan gaya aksialnya di sini 657. Oh iya, tadi belum saya jelaskan, yang ke atas ini adalah gaya aksial, yang ke samping ini adalah momennya. Nah, ini karena kita sudah koordinatnya sudah di sini, itu berarti daerah amannya, daerah kolomnya ini sudah aman, tapi dia termasuk dalam daerah runtuh tekan. Kalau di bawah sini, di bawah garis ini namanya masuk ke dalam daerah runtuh tarik. Sebenarnya, walaupun kalau lebih bagusnya itu ke tengah-tengah sini, tapi kita dapatnya angka berhubung di sini. Nah, misalnya ini angkanya saya rubah menjadi 71. Di sini 550 kita ubahkan. Bentar. Nah, ini termasuk ke dalam daerah tarik. Daerah amannya daerah tarik dia runtuhnya kolomnya. Kalau kita tadi kan ke daerah tekan di sini. Nah, lebih bagusnya itu jangan sampai masuk ke dalam daerah tariknya karena kita belum di sini tuh kita belum menghitung
penambahan momennya. Kalau misalnya dia di sini, nanti kalau dia ada pergeseran momen, itu nanti bisa sampai keluar sampai ke sini. Jadi kalau lebih bagusnya itu titik koordinatnya itu bisa di tengah sini. Ya, begitu. Jadi kesimpulannya kolom saya ini sudah bagus. Kekuatannya termasuk dalam daerah aman, kuat, tekan, daerah tekan. Kesimpulannya bagus. Ya, mungkin akan saya lanjutkan ke materi torsi saya. Skip. Nah, saya akan melanjutkan ke torsi. Materi torsi. Nah, apa itu torsi? Torsi itu adalah momen yang bekerja terhadap sumbu longitudinal balok atau elemen struktur. Torsi dapat terjadi karena adanya beban eksentrik yang bekerja pada balok tersebut. Selain itu, pada umumnya torsi dijumpai pada balok lengkung atau elemen struktur portal pada ruang. Nah, saya di sini sudah memiliki contoh soal torsi. Diketahui denah pelat balok seperti terlihat pada gambar berikut, gambar yang ini, di mana pelat menumpuk pada salah satu sisi balok. Demikian juga balok menumpuk pada kolom. Ukuran balok 300 mm x 500 mm dengan bentang 4 meter. Sedangkan tebal pelat 120 mm dengan bentang 3 meter akibat pembebanan yang bekerja. Balok memikul momen terfaktor merata di sepanjang bentangnya sebesar MU sama dengan 3 KN kali M per M aksen. Periksa apakah balok harus direncanakan memikul puntir atau tidak apabila mutu beton FC aksen sama dengan 25 MPa. Nah, di sini adalah gambar denah pelat baloknya. Diketahui L sama dengan 4, T-nya sama dengan 120, H-nya sama dengan 500, MU-nya 3, FC aksennya 25 MPa. Langsung kita masukkan saja nilai-nilainya ke dalam rumus. Balok yang ditinjau merupakan balok statis yang tak tentu, sehingga torsi yang terjadi adalah momen torsi keserasian. Ini kita masukkan rumusnya menghitung nilai TU. TU sama dengan 3 kali L per 2. Sama dengan 3 kali 4 per 2. 3-nya kita dapat dari sini, dan 4-nya kita dapat dari sini. Sama dengan 6 gitu. KN kali M. 2. Menghitung lebar efektif pelat. Langsung saja BF sama dengan 4 kali T 4 kali 120. Ini kita dapat T-nya dari sini kan tadi. Sama dengan 480. BF-nya H kurang T. 500 kurang 120 sama dengan 380. Dari kedua nilai BF tersebut diambil nilai terkecilnya, yaitu BF sama dengan 380 mm. Dengan gambar sebagai berikut. Ini gambarnya. Menghitung nilai ACP. ACP sama dengan 300 kali 500 ditambah 380 kali 120. Ditemukan hasilnya segini dan 45.600 sama dengan 195.600. 4. Menghitung nilai PCP. PCP sama dengan 2 kali 500 tambah 2 kali 300 tambah 2 kali 380 tambah 12. Ditemukan 1000 tambah 600 tambah 760 tambah 12 sama dengan ini 2372. 5. Mencari nilai TR per 4. TR per 4 sama dengan diameter FC kuadrat akar FC kuadrat per 12 kali ACP kuadrat. Ini FC aksen maksudnya. Ini PCP per PCP sama dengan 0,75 kali 5 per 12 kali ini ACP-nya segini dan PCP-nya segini. Sama dengan hasilnya ditemukan segini. Lalu kita konferensi menjadi segini. Jadi dari NMM ke KNMM. Berarti diperoleh hasil TU-nya sama dengan 6 KNMM sama dengan TR per 4 sama dengan ini hasilnya tadi dari sini kita temukan. Nah, kesimpulannya
momen puntir tidak bisa diabaikan, maka pada balok perlu dipasangkan tulangan puntir. Nah, maka dari balok sini kita harus pasangkan tulangan puntir. Ya, itu saja. Sekian dari saya tentang materi kolom dan balok, kolom dan torsinya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi kepada Mas Bintang sebagai ketua kelompok. Silahkan Mas Bintang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf satu anggota disconnect dari jaringan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebih. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.